Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada al-matlabu ats-tsalitsu. Pokok pembahasan yang nomor 3. Pokok pembahasan yang nomor 3. Bayanun, ini sebuah bayan, sebuah penjelasan, annahu, sesungguhnya, mihwarul khusumati, mihwar, pokok atau poros, ya, pokok atau poros dari khusumat. Khusumat itu permusuhan atau perseteruan, bainar rusuli, antara para utusan. Ar-rusulu jamak dari ar-rasulu. Sebenarnya pokok pembahasan atau mihwar dari khusumat, pokok dari permusuhan antara para utusan, wa umamihim, dan umat mereka, apa itu? Taqaddama, ya, mendahului, anna tauhidal ibadati, sesungguhnya tauhid ibadah yang berkaitan dengan ibadah, ya, berarti berkaitan dengan apa kemarin? Rububiyah, uluhiyah, asma atau sifat? Uluhiyah. Ya, sesungguhnya tauhid ibadah ini huwa, ianya, muftatihu da'awatir rusuli, yaitu pembuka dakwah semua utusan atau semua rasul. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'uhum, seluruhnya. Ya, pembuka dakwah para utusan itu adalah tauhid dalam hal uluhiyah. Tauhid dalam hal uluhiyah seluruhnya, tidak ada yang berbeda. Kemarin telah kita sebutkan perbedaan di antara mereka, di antara apa yang mereka bawa itu hanya dalam masalah apa kemarin? Ya, masalah fikih, ya, masalah bagaimana cara sholatnya. Ada satu nabi yang sholatnya, ya, dalam sebuah riwayat hanya khusus asar saja. Satu nabi ada yang khusus waktu ini saja. Nah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya seperti itu. Akan tetapi berkaitan tentang ibadah, ya, maka mereka satu kesatuan, tidak ada yang berbeda satupun. Semuanya mengarahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memalingkan ibadah kepada selainnya. Fama min rasulin, dan tidaklah dari seorang rasul atau utusan. Rasul itu adalah bentuk mufrad dari rusul. Ya, rasulun itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Kalau rusulun tanpa ada wawu itu adalah bentuk jamaknya. Bentuk jamak. Ya, berarti jamak apa itu? Jamak taksir. Apa ciri-ciri jamak taksir? Tidak memiliki ciri-ciri. Ya, kita hanya mendengar dari kalam atau kalimat orang-orang Arab yang fasih. Kalau jamak taksirnya ini, ya dibaca ini. Ya, tidak ada kaidah khususnya. Fama min rasulin, dan tidaklah dari seorang utusan, ba'atha, yang mengutus, hu, akan rasul tadi, Allah subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali apa? Wa kana awwalu ma yad'u qaumahu, adapun awal mula yang mereka dakwahkan atau mereka ajakkan kepada umatnya, kepada kaumnya, ilaihi, atasnya, huwa tauhidullahi, yaitu mengajak kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dan ini merupakan, ya, poin poros khusumat antara para utusan dan kaum mereka. Ya, makanya orang-orang di kaum para nabi tersebut sangat menolak keras
Dalam banyak ayat mereka menolak keras. Kenapa? Karena sebelum para nabi ini, para utusan ini mendakwahkan tauhidullah, mereka sudah memiliki Tuhan-Tuhan. Banyak Tuhannya, tidak hanya satu. Ya, terkadang ketika mereka berada di sini ada Tuhannya. Urusan ini ada Tuhannya. Ya, urusan pertanian ada Tuhannya, urusan perikanan ada Tuhannya. Urusan ibadah ada Tuhannya, urusan ini ada Tuhannya. Masing-masing ada Tuhannya, sampai banyak luar biasa Tuhan mereka. Walidha, dan karena ini, kanat, ada al-khusumatu bainal anbiya'i, khusumat, ya, perdebatan, ya, atau permusuhan antara para nabi. Al-anbiya'u itu jamak dari nabiyun. Nabiyun itu bentuk mufrad, bentuk tunggalnya. Al-anbiya'u itu bentuk dari bentuk plural atau bentuk jamaknya. Nah, kalau ada kata nabiyun itu kemasukan al menjadi an-nabiyyu, maka dia menjadi ma'rifah hanya tertuju pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kalian membaca dalam hadis qala an-nabiyyu, ya maka berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bainal anbiya'i wa aqwamihim, dan kaumnya dan kaum-kaum para nabi tersebut. Fi dzalika, di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan tauhidullah, di dalam masalah tauhid uluhiyah. Ya, ini yang menjadi poros. Perbedaannya cuma satu, tapi menjadi sentralnya. Ya, perbedaannya cuma satu, tapi ini menjadi titik sentralnya, yang menjadikan mereka sangat luar biasa dalam menolak dakwah para utusan tersebut. Fal anbiya'u, maka adapun para nabi-nabi tersebut, yad'una, seluruhnya mendakwahkan atau mengajak hum, kepada aqwam atau kepada kaum mereka itu, ila tauhidillahi, menuju tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasil ibadati, ay wa ila ikhlasil ibadati, dan juga mengajak kepada ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal aqwamu, adapun kaum dari para rasul tadi, yasurruna, mereka mengikat diri mereka, alal baqai, atas tetapnya, atas kekalnya, ala syirki, di atas kesyirikan. Wa ibadatil awsani, dan juga mereka mengikat diri mereka akan ibadah kepada awsan. Ya, awsan jamak dari wasan. Wasan itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, artinya berhala. Kalau awsan maka berarti berhala. Illa, kecuali, ya, kecuali man, orang-orang, hada, yang mendapatkan hidayah, ya, hada, yang memberi hidayah, hu, akan man tadi, Allahu, Allah Subhanahu wa taala, ya, minhum, dari mereka, sebagian dari mereka. Nah, ini yang menjadi titik poros permusuhan antara para nabi dan kaumnya tersebut. Dari zaman Nabi Nuh, kalian coba lihat semua ayat-ayat Al-Quran yang di sana ada penentangan dari kaum para nabi, pasti itu berkaitan dengan tauhidullah dalam uluhiyah tadi. Pasti berkaitan dengan hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, an qaumi Nuhin, ya, yang menceritakan perihal kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, ya, dan mereka berseru atau menyeru atau berkata, la tadharunna, jangan sekali-kali kalian meninggalkan. Ya, ada nun taukid di sini. Ya, kemarin nun taukid itu ada dua. Ya, ada yang faqilah, ada yang khafifah. Ada yang ringan, ada yang berat.
Ya, yang ringan itu bentuknya biasanya in. Ya, kalau yang berat itu bentuknya tasydid. Ya, ada tasydidnya. La tazarunna, janganlah sungguh kalian sekali-kali meninggalkan alihatakum, akan Tuhan-Tuhan kalian. Alihah jamak dari ilahun. Ya, alihah artinya Tuhan-Tuhan kalian. Wala tazarunna, dan juga jangan sekali-kali kalian meninggalkan waddan. Ya, meninggalkan wad. Wala suwa'an, dan juga suwa'. Wala yaghutha, dan juga yaguth. Wala ya'uqa, dan juga ya'uq. Wala nasra, dan juga nasr. Nah, siapa nama-nama ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini? Hah? Nama orang-orang soleh. Ya, Masya Allah. Nama orang-orang soleh di antara mereka. Ya, di sini di Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Mamlakah As-Su'ud Ar-Rabiyah, ya, dijelaskan siapa mereka itu. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr adalah nama-nama berhala yang mereka sembah. Ya, nama-nama berhala yang mereka sembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Mereka awalnya nama-nama ini adalah nama orang-orang soleh di antara mereka. Ya, kemudian setelah orang-orang soleh ini wafat, ada yang inisiatif untuk membuatkan patung, monumen, relief, ya, atau yang sejenisnya. Untuk apa? Agar supaya bisa mengenang kebaikan dari orang-orang soleh ini. Masuk akal? Ya, masuk akal dong. Ya, namanya orang soleh harus kita kenang dong, kan gitu. Ya, agar supaya jasanya akan diingat sepanjang masa, ya, agar supaya kita menjadi termotivasi. Ya, termotivasi Ustadz. Ya, nanti antum kalau meninggal saya buatkan patung. Ya, Ustadz Faisal akan saya buatkan patung. Ya, dengan jari seperti ini misalkan. Ya, keren ini, menjadi penyemangat ana dalam ibadah nanti Ustadz. Ya, misalkan kayak gitu ya. Atau kita buatkan patung Ustadz Eko. Ya, kita buatkan patung, ya, tinggi, besar, ya, dengan jenggot yang melambai misalkan. Agar supaya kita semua bersemangat dalam ibadah. Ya, kita tahu bagaimana dakwahnya beliau. Ya, masuk akal enggak alasan ini? Masuk akal. Masuk akal sekali, ya. Tidak ada yang tidak ada yang menyangkal alasan itu. Akan tetapi apa? Ya, akan tetapi pada akhirnya orang-orang yang punya inisiatif untuk membangun patung tersebut dan ternyata jadi patung tersebut hidup terus apa tidak? Tidak. Ada masa mereka meninggal. Nah, ketika mereka meninggal, digantikanlah akan generasi yang baru. Dan generasi baru ini, ya, akan digantikan ke generasi yang baru lagi. Terus seperti itu sampai akhirnya datang generasi orang-orang yang bodoh, stupid, dumb. Ya, orang-orang yang bodoh. Yang akhirnya apa? Niat awalnya membangun patung Ustadz Eko misalkan, membangun patung Ustadz Faisal misalkan, agar supaya menjadi semangat dalam ibadah, akan tetapi lahirlah generasi-generasi yang bodoh ini, yang memalingkan ibadah mereka yang awalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dipalingkan kepada patung-patung tersebut. Dan ini merupakan international problem, tidak hanya national problem. Di semua tempat, di semua kebudayaan pasti akan ada seperti ini. Makanya ini insya Allah hikmah yang besar, yang luar biasa. Kenapa Islam itu melarang kita membangun patung? Karena takut menjadi berhala seperti ini, ya. Dan pada akhirnya pasti akan menjadi seperti itu, akan disembah, akan diibadahi.
Ya, akan diibadahi pada akhirnya. Dan berarti bisa kita simpulkan ya, kesyirikan yang berkaitan dengan berhala-berhala ini itu awalnya berasal dari apa? Rasa mahabbah, rasa cinta, rasa hormat yang ghulu, yang berlebihan. Ya makanya kalau sayang, kalau cinta jangan berlebihan. Ya, benci pun jangan berlebihan. Ya. Wis pokoknya aku ndak gelem rapi mbek wong Madura, apa wong Madura iku misalkan. Ternyata 5-10 tahun ke depan ya istrinya orang Madura atau suaminya orang Madura. Aku ndak ati rapi mbek wong Jawa misalkan ya. Jangan terlalu berlebihan. Pun begitu dengan cinta. Ya, pokoknya sayang engkau adalah istriku satu-satunya di dunia dan di akhirat. Ya, walaupun engkau meninggal duluan, ya aku tidak akan menikah selamanya. Ya, besoknya istrinya meninggal, ya wis ngelirik adik iparnya. Ya, misalkan kayak gitu. Tidak bisa seperti itu. Mas tambah kecil ini Mas, ini ya. Ya, jadi cinta cinta dan benci itu jangan berlebihan. Kecintaan kita yang mutlak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lainnya. Sedangkan untuk makhluk, ya bahkan sama istri kita sendiri pun, ya saat ini dibilang cinta, saat ini bilang sayang, ya besok bisa jadi sudah bengkerengan, ya karena masalah ya 1-2 hal yang hanya masalah teknis misalkan. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Ya. Jangan sampai menaruh cinta yang berlebihan kepada makhluk. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kecintaan itu terlalu berlebihan pada makhluk, akhirnya seperti ini. Dibuatkan patung, dibuatkan relief, dibuatkan monumen. Kalian tahu Taj Mahal? Hah? Di India? Apa itu? Hah? Siapa nyebut masjid tadi? Itu kuburan di dalamnya. Kononnya katanya itu adalah bentuk ungkapan rasa cinta seorang raja yang istrinya meninggal. Ya, dikuburkan di dalam, dibuatkan masjid yang semua sisi, kalau kalian berada di sisi depan, belakang, kanan, kiri, itu akan melihat sudut yang sama dari masjid tersebut. Ya, kalau kalian berada di sini di depan, ya, dengan di belakang itu beda. Di belakang tidak ada tulisan al-makna. Di samping sana tidak ada tulisan al-makna. Tapi kalau Taj Mahal, kalian berada di depan, belakang, samping, kanan, kiri, itu sama semuanya. Ya, itu kuburan. Ya, konon katanya bentuk atau ekspresi dari cinta seorang raja kepada permaisurinya. Ya, dan itu dilarang dalam Islam ya. Tidak boleh kita membangun kuburan. Kembali lagi kepada Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ya, kesemuanya ini awalnya adalah orang-orang soleh. Bukan awalnya, memang nama orang-orang soleh di antara mereka. Ya, nama-nama orang-orang soleh di antara mereka. Yang akhirnya dibuatkan patung, dibuatkan monumen, ya berganti generasi, ya lahirlah orang-orang bodoh. Bodoh dalam hal ini jahil tentang tauhid. Kemudian mereka menjadikan patung-patung ini wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka menyesatkan katsiran, ya lebih banyak. Wala tazid, dan tidaklah bertambah al-zalimina, atas orang-orang zalim, illa dhalala, kecuali kesesatan. Zalim dalam banyak ayat Al-Qur'an itu banyak dihubungkan dengan kesyirikan. Ya, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Nuh ayat 23 sampai 24. Wa qala an qaumi Hudin, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Hud alaihi salam. Qalu, ya, kemudian mereka berkata, ajitana, apakah ya, ini kalimat pertanyaan ya. Apakah jita, engkau datang kepada kami, lita'fikana, agar supaya engkau memalingkan kami, an alihatina, dari Tuhan-Tuhan kami.
Ya, ini kaumnya Nabi Hud berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Fa'tina, maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, dengan apa yang telah engkau janjikan, ai al-azab." Mereka menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Ayo datangkan, kalau bahasa kita ya. Ayo wis tokno saiki wis. Ayo. Ini bahasa tantangan tantangan kaum dari Nabi Hud alaihissalam. Fa'tina bima ta'iduna in kunta, jika engkau wahai Nabi Hud minas shadiqin, adalah termasuk dari orang-orang yang jujur. Al-Ahqaf ayat 23. Wa qalu, dan juga mereka berkata, ya Hudu, wahai Nabi Hud, ma ji'tana, tidaklah engkau datang kepada kami bibayyinatin, dengan bukti yang nyata, bayyinah. Wa ma nahnu, dan juga kami, ya, tidaklah kami bitariki, adalah orang-orang yang meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, an qaulika, karena ucapanmu wahai Nabi Hud, ya, wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami ini tidak percaya kepadamu, tidak beriman kepadamu. Bayangkan, sekelas Nabi diperlakukan seperti ini. Bahkan hampir seluruh Nabi diperlakukan seperti ini. Ya, menjadi Nabi itu tidak seperti sekarang. Datang satu kaum, ya, kemudian dijamu, dibuatkan kopi asli, ya, bukan kopi dami. Kemudian ya mungkin dikasih makan dan lain sebagainya. Tidak. Ya, mereka bahkan Nabi SAW datang ke Taif di balang, dilempar batu sebesar segini, dalam sejarah sebesar segini kira-kira. Dan itu yang menghantamkan wanita dan anak-anak kecil di Taif. Makanya beberapa waktu yang lalu ada penduduk Taif yang menangis terisak-isak. Ini zaman sekarang ya, beberapa tahun yang lalu atau bulan yang lalu. Ketika ditanya oleh kawannya, dia berkata, saat itu beliau berada di kota Madinah. Ya, beliau menangis terisak-isak. Beliau berkata, ya, harusnya kotakulah yang menjadi kota Nabi alaihissalam. Ya, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena nenek moyangnya dulu mengusir Nabi, tidak jadilah Taif menjadi kota Nabi. Ini bentuk bagaimana beliau merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Hud ayat 53. Wa qala an qaumi Shalihin alaihi salam, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menceritakan tentang kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Qalu, mereka kaumnya Nabi Saleh berkata, ya Salihu, wahai Nabi Saleh, qad kunta, sungguh engkau berada fima marjuwa, ya, dulunya kami mengharapkan engkau. Kata kaumnya Nabi Saleh, dulu kami ini mengharapkan engkau, ya, mungkin sebagai pemimpin atau sebagai penerusnya, qabla hadza, sebelum engkau menjadi utusan, sebelum engkau menjadi nabi. Atanhana, apakah tanha, engkau akan melarang, nah, kepada kami, an na'buda, agar supaya kami menyembah atau beribadah, ma ya'budu abauna, apa yang dahulu nenek moyang kami sembah, wa inna, dan sungguh kami ini lafi syakkin, berada di dalam keraguan, mimma, dari apa-apa, tad'u, yang engkau dakwahkan, engkau ajakkan, na, kepada kami, ilaihi murib, ya, kami ini meragukan. Ingat, ciri khas orang-orang musyrikin di zaman dahulu, ketika mereka disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban mereka? Ya, apakah engkau akan melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami? Ciri khas yang sangat khas di antara mereka seperti itu. Surah Hud ayat 62. Wa qala an qaumi Syu'aibin alaihi salam, dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaumnya Nabi Syu'aib alaihi salam. Qalu, mereka berkata, ya Syu'aibu, wahai Nabi Syu'aib, apakah salatmu ini ta'muruka, memerintahkan kepadamu, an natruka, agar supaya kami meninggalkan,
ma Tuhan-Tuhan, sesembahan, ya'budu yang menyembah akan Tuhan tadi, abauna nenek moyang kami, ataukah an naf'ala, ya, engkau melarang kami berbuat fi amwalina di dalam harta-harta kami, manasyu dengan apa yang kami kehendaki, dengan apa yang kami kehendaki, innaka sesungguhnya engkau wahai Nabi Syuaib, la anta sungguh, ya, lamu taukid, sungguh engkau ini al-halimu, itu orang yang santun, ar-rasyidu dan berakal. Al-halim ar-rasyid, orang yang santun dan berakal. Surah Hud ayat 87. Ya, satu lagi hikmah yang bisa kita ambil. Para nabi seluruhnya mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Mereka adalah orang-orang yang jujur, ya, tidak pernah berdusta. Yang ditolak oleh kaumnya adalah apa yang mereka dakwahkan, bukan apa yang ada dalam diri mereka dari sifat-sifat mereka. Paham? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ditolak karena beliau akhlaknya buruk, tidak. Tapi mereka menolak Nabi Muhammad SAW karena apa? Karena apa yang Nabi dakwahkan itu sangat bertentangan dengan apa yang selama ini mereka kerjakan dari kebiasaan-kebiasaan mereka, budaya mereka, dan apa yang mereka sembah. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita, ya, da'i ilallah, kita ingin mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi utang sering ngemplang, ya. Tapi utang sering tidak bayar, ya. Na'udzubillah, kemudian melakukan hal-hal yang cemer, yang buruk misalkan. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, 2 atau 1 hari yang lalu itu ada seorang pemimpin, ya, sebuah lembaga yang di sana bernafaskan keagamaan yang kena masalah karena kesusilaan. Ya, ternyata anak didiknya dilecehkan secara seksual. Na'udzubillah. Laki-laki. Bayangkan, apakah orang-orang seperti ini yang akan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi malahan manusia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai karena kelakuan orang-orang seperti ini para korban ini nantinya akan trauma dan membenci agama. Na'udzubillah. Ya. Makanya berat, menjadi seorang dai itu berat. Secara psikologis dia harus dituntut untuk perfect dalam masalah akhlaknya. Jangan sampai cemer dalam hal-hal yang riskan, ya, masalah keuangan, ya, masalah tutur kata dan lain sebagainya. Jangan sampai cemer dalam hal seperti itu. Para nabi tidak ditolak karena akhlak mereka, tapi mereka ditolak karena tauhid mereka, ajakan mereka yang banyak bertentangan dengan ajaran nenek moyang para kaumnya tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib. Mereka mengakui bahwasanya Nabi Syuaib alaihissalam, ya, adalah orang yang lembut, orang yang berakal. Ya, akan tetapi yang mereka tolak adalah ajakan Nabi Syuaib untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an kuffari Quraisyin, dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kuffarun, jamak dari kafirun. Kafirun itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Kuffarun itu bentuk pluralnya, bentuk jamaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir Quraisy. Wa ajibu, dan mereka heran, ajib, anja'ahum, ya, datang kepada mereka mundzirun, pemberi peringatan, minhum, dari mereka sendiri. Orang-orang Quraisy heran, kenapa yang datang atau munzir atau nabi ini berasal dari mereka sendiri. Wa qala, dan berkata al-kafiruna, orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab, ya na'udzubillah. Ya, mereka berkata, ini, mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai sahir,
sebagai penyihir, kadzab yang pendusta. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur. Seorang jujur, tidak ada yang menyangsikan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menyangsikan itu, satu pun penduduk. Sebelum Nabi diutus menjadi utusan. Nah, setelah Nabi diutus dan banyak menabrak apa yang mereka jadikan kebiasaan, barulah mereka menuduhkan dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Apakah ja'ala al-alihata, ya, ja'ala al-alihata menjadikan akan Tuhan-Tuhan itu ilahan wahida, satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan, kata mereka. Ya, mereka ketika mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayo sembahlah Tuhan yang satu saja. Ya, mereka heran, kenapa kami harus menyembah satu Tuhan saja? Kenapa tidak boleh banyak? Ya, ini kata mereka. Wantalaqa, dan maka kemudian mereka pergi al-mala'u, ya, para pemimpin-pemimpin mereka, minhum, dari mereka, animsyu, ya, pergilah kalian, wasbiru, ya, dan tetaplah bersabar, ala alihatikum, atas menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, ini perkataan yang luar biasa, ya, perkataan yang bagus tapi digunakan untuk tujuan yang jahat. Kalau bahasa kita kayak gini, wis sabar yo, nyembah berhala, sabar ya wis, jangan dengarkan dakwah itu. Ya, disuruh bersabar untuk menyembah berhala-berhala, kata pemimpin-pemimpin mereka kepada kaumnya. Inna hadza la syai'un ujab, dan sungguh ini adalah perkara yang mengherankan. Ya, mereka memerintahkan orang-orang di sana untuk pergi dan untuk bersabar untuk tetap menyembah Tuhan-Tuhan mereka tersebut. Inna hadza la syai'un yurad, dan sungguh ini adalah perkara yang dikehendaki. Wis koyo ngene tetep ae lah, ya, tetap nguri-nguri budaya leluhur. Ya, pernah dengar kalimat itu? Ya, hati-hati ya dengan kalimat seperti ini. Budaya yang baik itu wajib kita hidupkan, kita lestarikan. Baik menurut siapa? Baik menurut siapa kira-kira? Ya, menurut fulan, menurut alan, ya, menurut siapa tidak? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya budaya gotong royong. Oh, baik. Timbangannya adalah Islam. Baik, ayo silakan. Diuri-uri, dilestarikan. Tapi kalau nyembah patung misalkan, ya jangan. Ini budaya yang tidak baik. Dan budaya itu selalu berubah-ubah. Budaya itu selalu berubah-ubah. Ya. Coba 100 tahun dari sekarang, bagaimana budaya kita dalam berpakaian? Kita masih memakai sarung saja, ya, mungkin telanjang dada. Dan sebagian perempuan seperti itu. Ya, mereka tidak memakai atasan. Kemudian budaya itu percampuran, akulturasi dengan orang-orang baru. Ada orang-orang yang datang ke sana akan berubah seiring dengan perubahan tersebut. Nah, itu budaya. Budaya itu produk manusia. Dan itu akan selalu berubah-ubah. Tidak tetap sifatnya budaya itu. Makanya, ya, budaya itu harus selalu ditimbang dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai syariat itu ditimbang dengan budaya, jangan kebalik. Ma sami'na, ya, kami tidak mendengar ini bihadza, dengan dakwah tauhid ini, fil millatil akhirati, di dalam ajaran agama yang terakhir dari kami, ya, ajaran nenek moyang kami tidak mendengar ajaran seperti ini, hanya menyembah satu Tuhan saja, ya, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kami tidak mengenal ini. In hadza illa ikhtilaq, ya, dan tidaklah ini kecuali ada karangan atau rekayasa semata. Ya, ini adalah tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa idza ra'auka, dan ketika mereka melihatmu, ayyattakhizunaka illa huzwa, mereka menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, tidaklah menjadikan engkau kecuali hanya ejekan semata. Hadzal ladzi ba'atsallahu rasula, ya, apakah, ya, inikah, dengan orang inikah Allah menjadikan utusan? Ya, ini ejekan orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau bahasa kita, ya, apakah orang seperti ini yang diutus pada kita? Ya, ini bentuk pelecehan, ya. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu.
Kalau bahasa kita ya, donok meneh tah. Ya, bahasa kita kayak gitu. Ini bahasa donok meneh tah, selain itu tah gitu. Kemudian in kada, ya sesungguhnya hampir-hampir kada la yudilluna an alihatina, hampir-hampir Nabi Muhammad itu memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami, laula an sabarna 'alaiha, kalaulah tidak kami bersabar di atas Tuhan-Tuhan kami tersebut. Ya, ini kalimat yang luar biasa. Kalimat baik tapi untuk tujuan jahat ya. Kalaulah kami tidak sabar ya, tentu kami akan meninggalkan Tuhan nenek moyang kami. Ya. Nenek moyang pokoknya wis yang jadi andalan. Wa saufa ya'lamuna, dan kelak di akhirat kalian, mereka orang-orang kafir Quraisy akan melihat, akan mengetahui, hina yarawnal azaba, ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, mereka dibangkitkan, kelak akan mereka tahu ya. Ketika mereka sudah melihat azab itu, man adhallu sabila, siapa yang lebih tersesat ya. Ini adalah tantangan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka bisa berkata, Nabi Muhammad misalkan kami dari menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Ya, tapi nanti di akhirat mereka akan melihat saufa. Saufa itu sifatnya nanti, agak panjang. Ya, makanya dalam Al-Qur'an ada kata sayakulu, ada kata saufa. Sa itu masanya pendek. Ya, mungkin 5-10 tahun atau besok itu sa pakai sin. Kalau saufa itu panjang masanya. Lebih panjang lagi. Saufa ya'lamun, kelak. Lah, kalau bahasa kita tuh kelak. Kelak mereka akan melihat. Ya, ketika mereka yarawnal azab, melihat azab Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih sesat? Ara'aita, maka terangkanlah, manittakhadha alihahu hawahu. Ya, siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ilah, fa anta takunu alaihi wakila. Yang engkau, ya apakah engkau punya pemelihara saat itu? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, yang hanya mengekor kepada nenek moyang tanpa memfilter, tanpa punya filtrasi dalam dirinya. Ya pokoknya dari nenek moyang pasti baik, akan dilestarikan. Akan dilestarikan seperti itu. Am tahsabu, ataukah kamu mengira anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Ya. Kebanyakan dari mereka itu mendengar dan berakal. Inhum illa kal an'ami. Ya, sesungguhnya tidaklah mereka itu hanyalah ya kal an'am, sebagaimana binatang ternak. Ya, binatang ternak. Apa saja binatang ternak? Sapi, kebo, ya. Tidak berakal, wedus. Ya, coba wedus kalian apapun, mereka tidak akan bergeming. Ya, karena tidak berakal. Bal, malahan, ya sindiran Allah Subhanahu wa taala, hum adhallu sabila, mereka lebih sesat jalannya. Al-Furqan ayat 41 dan sampai 44. Fahadhihi an-nususi, ya. Maka adapun nas-nas ini, wa ma jaa fi ma'naha, dan apa atau nas yang lain yang datang semakna dengan nas-nas yang di atas, ya, tadullu, itu menjadi dalil atau menunjukkan awdahu dalalatin, ya akan paling jelasnya dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, annal mu'tarika, sesungguhnya medan pertempuran, al-khusumata, ya medan permusuhan itu, bainal anbiya'i, antara para nabi, wa aqwamihim, dan kaum-kaum mereka, kaum para nabi, innama, hanya saja, tidak ada yang lain. Ya, innama itu artinya hanya saja, tidak ada yang lain. Kana haulu tauhidil ibadati, itu hanya perkara pengalihan tauhid ibadah uluhiyah, wa da'wati ila ikhlasid dini lillahi, dan dakwah para utusan untuk mengikhlaskan diri kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Seluruh apa yang datang dari permusuhan kaum-kaum para nabi ini, itu tidak ada yang lain, itu hanya karena para nabi ini, para utusan ini mengajak kepada tauhidullah. Wa qad thabata fi shahihi, dan sungguh telah tetap dalam sahih, ya dalam dalam hadis yang sahih, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, umirtu an uqatila an-nasa, aku diperintahkan untuk memerangi an-nasa, manusia, hatta, sampai, artinya ini adalah batasannya, sampai yashhadu, mereka bersyahadat, alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi manusia sampai mereka
masuk ke dalam Islam. Wa yuqimu, dan mereka menegakkan as-salata, salat. Wa yu'tu az-zakata, dan mereka mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Ya, makanya ini kenapa Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Padahal Abu Bakar adalah orang yang paling lembut hatinya di antara para sahabat. Dikatakan bahwasanya ketika kalau tidak salah Nabi sakit, siapa yang menjadi imam? Ada yang mengusulkan Abu Bakar saja. Ya. Kemudian ada yang menjawab, Aisyah kalau tidak salah, jangan. Ya, abiku itu tidak pernah bisa menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Membaca ayat Al-Qur'an menangis sesenggukan, tidak selesai. Ya, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, apa yang beliau lakukan? Orang-orang yang menolak membayar zakat itu beliau perangi. Radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena salat dan zakat itu senantiasa Allah sambungkan dalam banyak ayat. Ya. Yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah, dan selalu seperti itu. Makanya ya, beliau tidak ingin memisahkan antara salat dan zakat tersebut. Barang siapa yang memerangi zakat, maka menolak zakat, maka akan beliau perangi. Yang terakhir, fa idza fa'alu dzalika, maka ketika orang yang diseru itu melakukan itu, masuk dalam Islam, mengerjakan salat dan menunaikan zakat, asamu, ya, mereka telah melindungi minni, dariku, dima'ahum, akan darah mereka. Artinya mereka tidak disakiti, wa amwalahum, dan juga melindungi harta-harta mereka. Artinya harta mereka tidak akan dijarah, diambil atau yang lainnya. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya apa? Ya, kalau mereka melakukan dosa-dosa yang mengharuskan darah tertumpah dan lain sebagainya, seperti zina muhson, membunuh tanpa hak, maka ya mereka kena walaupun mereka muslim. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisab mereka itu atas Allah. Artinya apa? Ya, artinya selama zahirnya mereka syahadat, salat, zakat, mereka muslim, hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wasabata fis sahihi, dan juga telah tetap sahih dalam sahih hadis sahih aidan lagi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, bersaksi la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, wa kafara bima yu'badu, dan dia kufur, dia ingkar dengan apa yang disembah min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala, haruma, maka haram, maka terjaga, maluhu, hartanya, wadamuhu, dan darahnya, wa hisabuhu 'alallahi, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hanya untuk menghukumi zahir semata. Yaitu kenapa yang masuk dalam Mekah, dalam Baitullah, selama dilihat KTP-nya muslim sudah masuk. Walaupun mungkin dalam hatinya, ya, sebagian orang-orang yang masuk dalam Baitullah itu mencela sahabat. Sebagian mungkin orang-orang munafik, ya. Selama zahirnya muslim sudah diizinkan untuk masuk, ya. Tidak perlu diperinci, ya. Kamu kira-kira hatimu gimana? Beriman apa enggak, seperti itu. Ya, berat untuk kita. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisabnya mereka itu atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir, intisari dari apa yang kita kaji hari ini adalah sesungguhnya dakwah inti para utusan itu adalah tauhidullah, ay fi uluhiyah, fi uluhiyatihi, dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang banyak ditentangkan oleh kaum musyrikin. Sedangkan tauhid yang lainnya, rububiyah, ya, sebagian kaum musyrikin mereka meyakini bahwasanya memang Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki dan lain sebagainya. Ya, tetapi dalam uluhiyah ibadah mereka memalingkan tidak hanya kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau misalkan wiwit, ya, ke dewi ini misalkan pari. Kalau untuk petik laut misalkan untuk Nyi Roro Kidul misalkan. Nah, ini adalah bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu, ya. Jangan, ya. Kalian jangan seperti itu. Ya, karena jangan pernah menukarkan apa yang sudah kalian kerjakan selama ini dengan hal seperti itu. Karena apa? Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya hangus, hilang.
60 tahun, 100 tahun beribadah hilang semuanya, tidak akan tersisa, ya, tidak akan tersisa. Aku qouli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.